Oke, kembali lagi di RF Channel Education. Kali ini saya akan melakukan roadmap atau analisa teknikal dari pasangan mata uang Euro USD ya, Euro versus US dollar. Kali ini kita akan melihat ya, untuk tren di H4 ya, tren di H4 itu primary trendnya masih downtrend ya. Jika kita pindah ke daily ya, kita bisa lihat kondisi daily-nya. Nah, daily-nya ini downtrend dan dia sudah menembus previous low ya. Previous low yang lalu, ini sudah jauh sekali nih. 25 Maret tahun 2020 ya. 2 tahun yang lalu sudah ditembus dan sudah membuat harga baru ya, membuat pergerakan ya atau harga terendah ya, harga terendah dari 2 tahun sebelumnya yang mana harga kali ini itu di tahun 2016 ya. 14 Desember 2016 dia sudah menyentuh area tersebut. Lalu untuk mengetahui ini reversalnya bagaimana ya, kita bisa flashback ya di tahun 2016 ya, Desember ini. Harga mulai membuat pergerakan naik itu seperti apa di daily ya. Kondisi candlestick daily-nya kita lihat terlebih dahulu. Yang mana di sini terdapat demand dan demand di touching lebih dari satu kali ya. Satu dua untuk konfirmasi dan perhatikan ya. Untuk closingnya ini tetap di luar area base. Jadi dia hanya menyentuh area tersebut dan membuat breakout. Ya, seperti ini. Lalu ketika kita pindah ke pergerakan kali ini ya, apa yang bisa kita analisa dan apa yang bisa kita teliti di sini. Nah, di sini belum terlihat jelas area demand-nya karena ini masih sangat luas jika ini dijadikan sebagai area demand zone. Ya, yang mana harga masih bermain di area tersebut, yang menandakan belum adanya penolakan di area-area tersebut. Kita masih menunggu ya, kita masih menunggu pergerakan selanjutnya. Lalu kita pindah ke H4. Nah, di H4 terlihat seperti ini. Di sini adanya sebuah pattern ya yang dinamakan dengan rising wedge ya. Pattern rising wedge ya, seperti ini bentuknya. Yang mana harga turun dan seharusnya penurunan harga itu sampai sini ya. Seharusnya penurunan harga sampai sini, tetapi area preview support ini bisa menjadi area taking profit pertama dan preview support yang kedua menjadi area taking profit yang kedua. Yang mana area taking profitnya bukan di support dan resistance yang melainkan di supply dan demand-nya seperti ini. Lalu pergerakan harga kali ini masih bermain di area demand H4 yang mana untuk melakukan sebuah penerusan tren dibutuhkan sentuhan-sentuhan dari supply dan demand karena harga bergerak berdasarkan supply dan demand. Tapi kita jangan terpaku dengan satu teknik analisa ya. Kita harus mengidentifikasi dengan berbagai cara agar entry kita semakin rasional dan semakin terstruktur. Nah, kita lihat kita menggunakan Fibonacci retracement. Di sini kita akan mengukur areanya ya. Kita akan mengukur areanya. Ada apa? Kenapa harga hanya sampai area tersebut dan lalu turun? Di sini di poin 618 ya, kita bisa melihat area ini adalah area supply zone ya, supply zone yang mana seperti ini bentuknya. Tetapi harga malah tidak respect terhadap area si supply zone tersebut. Tetapi perlu diketahui di sini ada double Marubozu. Ya, ini double Marubozu kita bisa cek di H1. Nah, seperti ini. Jadi harga cenderung lebih respect terhadap hidden supply dan hidden demand-nya ya, hidden supply dan hidden demand-nya. Seperti ini bentuknya. Ya. Di H1 kita melihat juga di sini banyak sekali double Marubozu. Nah, di sini kita bisa cross check lagi sampai M15 ya. Kita masih membicarakan tentang pergerakan flashback ya, pergerakan kemarin. Nah, di sini ya terlihat ya, area base ya berhasil ditembus oleh satu SND ya. Nah, di sini adalah drop base drop ya. Drop base dropnya di sini kita bisa beri tanda dengan horizontal line ya. Jadi jika pergerakan seperti ini ya, kita menemukan area harga tersebut di area 61,8. Nah, ini areanya ya, area di double Marubozunya seperti ini. Ya, terlihat jelas ya.
Jadi area CDM-nya ini ya kita bisa marking dari shadow paling bawah sampai shadow paling atas seperti ini. Karena ini dihambat dan ketika harga respect harga kembali turun. Tetapi untuk melanjutkan analisis menggunakan Fibonacci retracement ya, kita juga harus mengukur kadar kekuatan impulsif dari sebuah pergerakan market. Kita ukur seharusnya jika ini menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah koreksi ya, koreksi harga ataupun ini ya. Nah, ini bisa, ini bisa, ini bisa ya. Tentunya di sini ada divergence sepertinya dan di sini ada poin 61.8 ya. Ada 61.8 yaitu area yang seharusnya dicapai oleh pergerakan dari si Euro USD tersebut. Tetapi kita bisa perhatikan lagi di kondisi H1-nya. Nah, H1-nya kondisinya seperti ini ya. Ini trennya biasanya masih downtrend ya kawan-kawan ya. Ini masih downtrend. Jadi kita bisa melakukan aksi selling di poin ini ya, poin 382. Saya rubah dulu Fibonacci-nya ya. Dan jika ini menjadi area retracement ya, ini extensionnya ya, kita mengambil dari swing high yang ini ya, dari sini ya. Kita mengambil dari pergerakan ini. Nah, harga naik tetapi belum mencapai area 61.8-nya. Jadi kita bisa menunggu di area supply zone-nya dengan target tentunya di demand-nya kembali. Jadi harapan kita kali ini ya, harapan saya kali ini nih harga euro tuh naik ya, naik sampai supply zone, nanti di supply akan saya lakukan aksi sell. Kenapa saya melakukan aksi sell? Yang pertama ini trennya masih downtrend ya. Trennya masih downtrend. Yang kedua, di sini ada supply zone yang masih fresh ya. Kemungkinan ketika harga menyentuh supply zone seharusnya ditolak, tetapi jangan terburu-buru melakukan sell. Kita harus melihat kondisi bagaimana harga meraih area supply zone tersebut. Contoh yang bagus seperti ini. Nah, ini kebetulan ada contoh ya. Ini supply zone, guys. Ini sebagai contoh supply zone. Ketika kita mengklaim ini adalah supply zone, tetapi pergerakan harga closingnya tepat di dalam supply zone, ya bukan di luar, ada kemungkinan harga akan bergerak naik seperti itu. Dan supply ini ada kemungkinan besar akan ditembus. Yang dikejar apanya? Yang dikejar supply zone di atasnya lagi tentunya seperti itu. Ini kondisi seperti ini. Di sini ada supply zone ya, yang mana ini adalah rally base drop ya. Kita masih menunggu di area 61.8 ya. Antara harga-harga inilah 1.05237. Nah, di sini kita bisa melakukan aksi selling. Tetapi perlu berhati-hati, di sini juga ada rally base drop. Nah, di sini juga ada si supply zone ya. Bisa jadi harga hanya sampai sini dan kembali turun lagi ke mana? Ke area demand zone-nya seperti itu. Lalu kita pindah lagi di H4 ya. Di H4 kondisinya seperti ini. Nah, di sini terlihat adanya engulfing ya, engulfing di Euro USD. Ketika harga masuk ke area engulfingnya, otomatis ditolak seperti itu. Dan jika dia berhasil ditembus, area ini menjadi area buy. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini ya. Akan saya gambarkan agar lebih mudah lagi dalam memahami. Jadi ini adalah engulfing ya. Kan harga ini sudah menolak turun. Dan ketika harga naik sampai sini, ada kemungkinan harga akan bergerak seperti ini lalu kembali turun. Kenapa demikian? Karena engulfingnya menjadi engulfing fail. Seperti itu. Engulfing yang sudah gagal menjadi engulf, gagal menguasai dan mendominasi market. Tapi jika kita lihat ya dari pergerakannya ini masih impulsif bearish, walaupun buyer sudah menunjukkan perannya ya, di sini buyer sudah menunjukkan perannya, tetapi masih ditolak dan ditolak kembali oleh si engulfing. Kebetulan ini closingnya bukan di luar dari si dari si bullish candlestick ya. Kalau closingnya di luar, ada kemungkinan sangat besar lagi harga akan turun. Contoh lebih lengkapnya seperti ini ya. Di sini tuh ada 3 candlestick, tetapi ini closingnya di luar dari bullish candlestick ini, otomatis walaupun harga naik dia akan kembali turun seperti itu. Lalu untuk analisa yang ketiga ya, untuk probabilitas yang ketiga, karena trading adalah probabilitas, kita harus menghitung segala resiko dan menghitung segala kemungkinan yang terjadi ya. Di sini terlihat adanya
symmetrical triangle ya, symmetrical triangle, dan kita bisa masuk di area supply zone-nya jika ada spike ya, jika ada spike. Tapi jika pun tidak ya, ada kemungkinan harga akan kembali turun. Sampai mana turunnya? Kita bisa cek ya. Turunnya itu biasanya sampai sini. Di sini ada apa? Di sini ada 161,8 Fibonacci yang tadi sebelumnya kita analisis. Jadi seperti itulah ya analisanya, dan ketika dia tidak berhasil untuk turun ya, ada kemungkinan dia naik sampai mana? Yang jelas naik sampai supply zone atas ini dengan pergerakan yang sudah saya gambarkan seperti tadi gitu ya. Semoga bermanfaat. Ini adalah contoh dari major pair Euro USD. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk selalu mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Terima kasih dan salam profit selalu.